Dan di sini, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, hal ini cukup spesial karena ada logo C di atasnya. Jadi kali ini kita akan mengulas produk dari Bostik, yaitu Sealant and Adhesive for Interior Solution. Dan di sini kita juga sudah menghadirkan professional reviewer dan juga dari produk representatif dari PT Bostik yang akan menjelaskan mengenai update dari produk dari Bostik. Kita langsung saja ke dalam sesi kita hari ini, dan sesi kita hari ini kita akan berdiskusi mengenai Bostik dengan tema Sealant and Adhesive for Interior Solutions. Nah, makanya kenapa dari tema itu kita hari ini menghadirkan Bu Ranu sebagai Ketua HDI Jakarta. Selamat siang Bu Ranu. Selamat siang Pak Bayu. Terima kasih Bu Ranu sudah meluangkan waktu untuk menjadi professional viewer di sesi hari ini. Sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya saya akan langsung juga memperkenalkan perwakilan dari Bostik. Di sini kita sudah kehadiran Pak Dwi. Halo, selamat siang Pak Dwi. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang Bu Ranu. Mbak Ziza. Selamat siang Pak Dwi. Mungkin bisa Pak Dwi lebih memperkenalkan lebih dalam lagi Pak Dwi ini siapa di Bostik, dan juga Bostik itu apa sih Pak? Setelah itu kita bisa masuk ke pembahasannya. Silakan Pak Dwi. Baik. Baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dwi Ananda Marta. Saya didik sebagai technical support. Bostik adalah perusahaan yang bergerak di bidang adhesif ya. Berkantor pusat di Prancis saat ini dan memiliki 50 kantor perwakilan yang tersebar di negara-negara di dunia. Salah satunya di Indonesia. Nah, Bostik memiliki bisnis unit, beberapa bisnis unit ya, seperti di transportasi, terus kemudian ada di advanced packaging, nonwoven, dan juga di konstruksi. Di konstruksi ini Bostik punya range produk yang kita kelompokkan gitu ya, jadi sealing dan bonding dan juga wall and floor. Sealing and bonding ini produk-produk sealant dan adhesif, terus kemudian di wall and floor itu ada waterproofing dan beberapa produk plaster. Nah, untuk kesempatan kali ini kita mau coba sampaikan produk Bostik sealant dan adhesif ya, sealing and bonding yang bisa menjadi solusi untuk pekerjaan di area interior. Nah, seperti tadi saya sampaikan ya, karena memang Bostik ada di beberapa negara, gitu, banyak negara di dunia, jadi ini beberapa contoh ya landmark building yang sudah menggunakan produk-produk Bostik. Dan itu di sealing dan bonding ini Bostik menyiapkan satu range produk yang kita sebut dengan professional range. Jadi kita sediakan produk-produk sesuai dengan kebutuhan customer gitu ya. Mulai dari kebutuhan untuk fasad, sanitary, glazing, bahkan di fire protection. Jadi kebutuhan produk dari customer ini nggak cuma untuk sisi eksterior, namun juga untuk interior juga Bostik sudah menyiapkan produk-produk yang bisa menjadi solusi. Seperti yang ini ya, kita tahu kalau di interior itu kan tidak hanya keindahan gitu ya, Bu Ranu, Mas Bayu. Ini mungkin mohon maaf Bu Ranu pasti ahlinya kan. Jadi tidak cuma keindahan namun juga kenyamanan sangat dibutuhkan. Nah, ini yang coba kita presentasikan kali ini gitu. Jadi produk-produk ini kita harapkan bisa menjadi solusi keindahan dan kenyamanan di dalam interior bangunan kita. Jadinya Pak Dwi, Bu, yang smart complete profesional itu ya, kan ada berapa nih? Ada 16 ya? Ada berapa ya? Ada 11 atau berapa? Yang masuk ke ya, kita produk Bostik itu yang mana aja? Kurang lebih. Kalau di ini ada cukup banyak memang ya Bu di Bostik. Namun yang saat ini kita tersedia di Bostik Indonesia ada kurang lebih 13 produk untuk sealing dan bonding. Jadi kita pilih beberapa produk yang kita asumsikan sesuai dengan kebutuhan market di Indonesia. Karena memang di produk Bostik juga memiliki grade-grade produk gitu ya Bu, mulai dari good, better, best, dan special produk. Jadi kita coba masukkan range-range di tidak semua produk di range ini, namun produk-produk yang kita asumsikan cocok untuk market di Indonesia. Baik, silakan Pak, lanjut. Ya, ini sebelumnya mungkin di awal saya coba sampaikan bahwa ada perbedaan gitu ya antara sealing dan bonding gitu. Karena seringkali terjadi salah pemahaman kalau menurut saya. Jadi kadang-kadang sealant itu digunakan untuk
menempel, gitu ya, karena keduanya memang memiliki daya rekat. Jadi kalau sealant atau aplikasinya sealing gitu ya, memang adalah material yang kita gunakan untuk menutup celah di antara dua bidang gitu. Jadi seperti gambar ini ya, ini ada celah dan kemudian kita tutup celahnya menggunakan sealant. Jadi tugasnya memang hanya menutup celah tersebut. Sedangkan bonding atau produknya adhesif, ini kita gunakan untuk merekatkan dua benda menjadi satu, biasanya serapet-rapetnya, dan dengan tujuan permanen, biasanya nggak ada tujuan untuk dilepas lagi. Nah, seringkali kalau yang terjadi di lapangan, produk sealant karena memang dia punya daya rekat dipakai untuk menempel. Bisa nempel, namun selain itu perbedaan yang selain perbedaan fungsi tadi ya, sealant itu memiliki elastisitas yang lebih tinggi dibanding adhesif, namun daya rekatnya tidak setinggi adhesif. Sedangkan adhesif punya daya rekat yang lebih tinggi, namun elastisitasnya tidak setinggi sealant, atau ada juga adhesif yang sifatnya rigid. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, di sini kita coba juga solusinya ada dua, kita jadi solusi untuk di area sealant dan solusi di area adhesif. Nah, untuk sealing solution seperti ini mungkin area umum ya di dalam bangunan kita. Ini kita bisa lihat gitu ya, pertemuan lemari sampai ke plafon, ini full height ya sampai plafon. Terus kemudian di bagian lemari yang bawah ini juga ada celah gitu ya antara lemarinya dengan lantai, dan kemudian kusen jendela dengan dinding. Ini walaupun kita sudah coba tempelkan serapat-rapatnya, namun tetap akan ada celah karena memang materialnya berbeda gitu ya. Ini kita juga sebut sebagai connection joint. Jadi ada sambungan yang memang muncul karena pertemuan dua benda. Biasanya juga sifatnya lebih ke joint-joint kecil yang dibutuhkan untuk estetis di dalam bangunan. Nah, pertanyaannya kenapa harus kita tutup celah ini? Gitu ya. Karena sebenarnya ini sangat penting. Kalau seandainya kita tidak menutup celah tadi ya, celah antara jendela dengan dinding, maka akan bisa membuat air hujan atau kemudian kelembapan udara masuk. Putus-putus ya, Bu? Iya, putus tadi, Pak. Putus-putus. Oke. Nah, ini sudah lebih baik? Nah, Terus ya. Oke. Halo, sudah, Mas Bayu? Sudah, Pak Dwi. Oke. Ya, tadi saya ulang ya, kenapa kita harus tutup celahnya? Contohnya yang di kusen jendela, bila tidak kita tutup, maka akan memungkinkan air hujan ataupun kelembapan udara itu masuk ke dalam bangunan kita. Seperti kita lihat di gambar yang sebelah kiri ini, ya, air hujan nanti masuk dan itu akan cukup merepotkan dan akan mengganggu kenyamanan, dan bila terus-menerus maka dia akan timbul jamur sehingga keindahan ruangannya sudah tidak bisa kita dapatkan lagi. Selain itu juga celah tersebut juga bisa menjadi sarana untuk rambatan suara bising dari luar ke dalam bangunan atau dari satu ruangan ke ruangan lain. Begitu juga dengan angin dan debu atau udara panas atau udara dingin dari luar masuk ke dalam, sehingga kenyamanan penghuninya, kenyamanan pengguna bangunannya juga akan menjadi berkurang. Selain itu, ini juga mungkin cukup sering terjadi ya di bangunan-bangunan di rumah-rumah kita gitu ya. Kadang-kadang suka ada binatang-binatang kecil yang keluar dari nat gitu ya, atau dari celah-celah lain yang tidak tersil dengan baik, suka keluar semut gitu ya, atau bahkan ada rayap keluar. Nah, ini harus kita tutup gitu ya, karena kan nggak nyaman juga ya kalau misalnya pas kita lagi di rumah mungkin lagi santai terus tiba-tiba ada binatang kegigit semut gitu ya, itu akan mengurangi kenyamanan kita. Jadi itu juga harus kita tutup. Dan tidak kalah penting adalah dengan menutup celah-celah tersebut, kita juga bisa mencegah atau memperlambat rambatan api dari satu ruang ke ruang lain. Jadi sealant ini akan akan membuat satu ruang kompartemen ya, sehingga apabila terjadi kebakaran maka dia akan melokalisir api di situ sampai dengan ada bantuan untuk memadamkan api. Jadi ada waktu untuk penghuni juga menyelamatkan nyawa dan benda-benda berharga. Jadi menutup celah di dalam bangunan itu tanpa kita sadari sebenarnya sangat-sangat penting untuk kenyamanan dan juga keselamatan kita. Pak Dwi, kalau menutup celah itu nanti akan ada langsung definisinya, apa dia sudah langsung kekuatannya, durability-nya udah kuat langsung dan kita tidak bisa finishing lagi, atau
seperti apa Pak? Dan ada ketebalan nggak antara nanti pas di penutupannya itu? Ya, sealant ini materialnya dia masih bisa removable, Bu. Jadi ketika kita aplikasikan, kita menutup celah itu, misalnya suatu saat kita mau ada perubahan, itu bisa dengan sangat mudah kita lepas. Namun bukan berarti dia gampang lepas ya, Bu. Kita bisa lepas misalnya untuk mau ada perbaikan. Misalnya yang di plafon ini gitu ya, ini sudah kita seal, terus kemudian ternyata kita next-nya mau ada perubahan desain gitu. Jadi kita nggak pakai lemari ini lagi, itu bisa sealantnya kita bongkar dengan mudah. Untuk ketebalan itu juga bisa kita seal gitu ya, tergantung, ini balik lagi ke performa sealantnya juga sih Bu. Jadi kalau di sini saya coba ada 2 alternatif gitu ya. Ini untuk alternatif menggunakan sealant akrilik A330. Ya, ini adalah sealant yang cukup ekonomis, berbahan dasar akrilik, dia water based, sehingga dia sangat mudah diaplikasikan, mudah dibersihkan, dan mudah dicat, baik dengan cat water based maupun yang solvent based. Nah, ini untuk A330 ini dia bisa kita gunakan untuk gap-gap yang kecil, Bu. Jadi gap yang di bawah 5 mili gitu kita bisa gunakan sealant akrilik ini. Dan dia punya elastisitas namun tidak besar gitu. Karena umumnya biasanya kalau sealant akrilik cenderung rigid ya, kaku, hampir sama kayak dempul gitu ya. Atau kalau kita biasanya kalau di rumah tuh bisa ngelihat kadang pintu dikasih tali air gitu ya, terus kemudian diisi dengan dempul. Nah itu dia rigid ya bahan, sehingga begitu pintunya kita buka tutup tanpa sadar juga si frame-nya itu akan bergerak gitu kan. Nah kalau sealant tadi sebenarnya dempul tadi juga termasuk sealant gitu ya, karena menutup celah. Karena dia materialnya kaku, rigid gitu ya, jadi sehingga ketika pas sering buka tutup ada pergerakan yang melebihi kemampuan dia bertahan, maka terjadi cracking. Ya sering kita lihat tuh kalau di tali air di rumah kita tuh ada retak rambut gitu, itu karena sealantnya pakai yang rigid. Nah pakai A330 ini dia punya walaupun tidak tinggi resistansinya, namun cukup untuk mengimbangi terjadinya pergerakan tadi. Nah ini karena dia untuk celah-celah yang kecil, Bu. Kalau seandainya ada celah yang lebih besar dan membutuhkan movement capability dari sealant yang lebih besar, kita bisa gunakan H550 Seal and Bond All-in-One. Dibandingkan dengan akrilik, ini adalah sealant berbahan dasar hybrid, ya. Dia punya movement capability 25%. Kalau akrilik tadi hanya 12,5%, up to 12,5%, ini 25%, plus minus 25%. Ini juga sama, dia bisa dicat, dan kedua sealant ini hampir tidak berbau gitu ya, jadi tidak juga akan mengganggu orang yang nanti akan melaksanakan pekerjaan. Untuk proyek baru sih mungkin kalau misalnya proyek dari awal yang belum ditempati, seandainya sealant ini memiliki bau biasanya nggak akan jadi masalah. Tapi kalau seandainya penghuni rumahnya ada atau penghuni bangunannya ada di situ, ketika kita gunakan material sealant yang berbau, itu akan sangat-sangat mengganggu. Nah kedua sealant ini dia tidak mengeluarkan bau, jadi aman untuk pekerjaannya dan juga tidak akan mengganggu penghuni rumah. Nah itu butuh proses berapa lama pemasangannya Pak, pas pada saat pemasangan awal sampai dia benar-benar kuat ya seperti itu? Untuk aplikasi sangat mudah sekali Bu. Ini kebetulan kedua produk ini yang A330 dengan H550 ini kemasannya botol atau cartridge ini ya. Ukurannya kurang lebih 290 sampai 300 ml. Ini bisa digunakan menggunakan sealant gun yang rangka gitu ya, cartridge, banyak tersedia di toko bangunan. Itu kita bisa tinggal potong botolnya, pasang nozzle-nya atau corongnya gitu ya. Terus kita tinggal aplikasikan aja, kita tinggal tembak sepanjang jalur celah yang mau kita tutup. Nah, proses pengeringannya itu sangat bergantung dari kelembapan udara, terus kemudian juga berapa tebal, berapa lebar celah yang akan kita tutup dengan sealant. Tapi kalau secara umum untuk sealant ini biasanya kalau misalnya celahnya itu 1 cm kurang lebih sampai dengan 7 hari dia untuk full cure-nya ya, kering sempurna. Tapi kalau kering permukaannya itu relatif cepat, kurang lebih 90 menit dia sudah kering sentuh.
Oke, kita coba lanjut ya. Oh iya, tadi sebelumnya agak kelewat nih. Untuk H550, ini juga punya satu fitur unik juga. Dia merupakan silen yang sudah kita lakukan ujinya di ISEGA. ISEGA adalah satu badan gitu ya, yang memang dia mensertifikasi produk-produk yang bisa digunakan pada area yang berhubungan dengan makanan, gitu, food processing. Jadi apabila mungkin area interior yang akan dikerjakan itu berhubungan dengan makanan, ini bisa digunakan silen ini. Jadi silen ini tidak bermigrasi material-materialnya yang dapat bisa mencemarkan bahan-bahan makanan tadi. Jadi bila memang dibutuhkan silen dengan fitur direct food contact gitu ya, walaupun tidak ada kepentingannya untuk bersentuhan dengan makanan, ini bisa menjadi solusi untuk itu. Oke, selanjutnya ini juga masih sealing solution. Ini adanya di area basah gitu ya, kitchen dan bathroom. Ini di area kamar mandi kita bisa lihat biasanya ada beberapa area yang harus kita sealant. Karena seperti kalau dicontohin di gambar ya, pertemuan antara bathtub dengan dinding, pertemuan wastafel dengan dinding, terus kemudian kloset dengan lantai, dan di area bawah sini juga nih, di sudutan antara lantai dengan dinding atau lantai dengan dinding bathtubnya itu juga bisa kita sealant. Nah, untuk area ini, artinya dia berwarna atau kita mewarnai Pak? Atau memang dari biostiknya menyediakan warna? Ya, biasanya sealant itu memang sudah ada beberapa warna, Bu. Kalau di Bostik biasanya kita available untuk warna-warna yang memang umum digunakan gitu ya. Jadi biasanya ada hitam, putih, abu-abu, dan ada warna clear untuk silikon. Nah, untuk di solusi ini karena ini area basah, maka kita perlu sealant yang memang tahan terhadap air, Bu. Sealant yang cocok kita aplikasikan di sini adalah sealant bahan dasar silikon. Karena silikon pada dasarnya dia bersifat hidrofobik gitu ya, tahan air, sehingga dia sangat bagus untuk kita aplikasikan di sini. Nah, namun ya yang biasanya kamar mandi yang waktu kita desain gitu ya, atau ekspektasi kita melihat gambar-gambar reference yang indah seperti ini gitu ya, waktu jadi mungkin beberapa lama kemudian atau mungkin tidak terlalu lama akan timbul jamur. Ini kondisi yang juga cukup umum gitu ya terjadi. Ini kita coba ketahui dulu gitu, kenapa sih bisa timbul jamur gitu ya di sealant kita. Nah, oke, agak delay ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kenapa timbul jamur? Yang pertama biasanya memang jamur itu akan timbul pada ruangan yang sangat lembab. Kamar mandi gitu memang adalah ruangan yang sangat lembab gitu ya. Walaupun kita coba mungkin dikelola gitu ya kelembapannya dengan menambahkan ventilasi di situ, terus kemudian juga biasanya timbul jamur juga karena memang jarang dibersihkan. Dan yang ketiga ini ada membersihkan dengan produk pembersih yang tidak tepat gitu ya. Biasanya produk-produk pembersih yang dia mengandung bahan kimia. Nah, jadi solusi yang kita coba sampaikan adalah memilih sealant yang tadi sudah, karena dia basah gitu, jadi kita pilih sealant yang berbahan dasar silikon. Kemudian juga selain itu kita harus pilih bahan silikon yang memiliki ketahanan terhadap jamur. Yang kedua tadi ya, kita coba atur kondisi kelembapannya dengan menambahkan ventilasi atau mungkin exhaust. Nah, untuk regular cleaning ini sebenarnya juga cleaningnya lebih hanya sekedar membilas saja, dan kita tidak menggunakan pembersih yang berbahan dasar kimia. Dan dari sisi aplikasi juga bisa digunakan yang namanya angle joints. Mungkin setelah ini saya coba sampaikan gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau di sini kita bisa melihat kalau aplikasi pada gambar yang awal ini dia tidak menggunakan angle joint. Jadi pertemuan antara dinding dengan lantainya ini di sealant. Kemudian biasanya nih, Bu Rando, Mas Bayu, di lapangan itu finishingnya tuh kadang pakai tangan, gitu ya, ditarik gitu. Jadi sealantnya itu kan bentuknya dia akan cekung, ya. Nah, sehingga kalau misalnya nanti ada air, otomatis akan tergenang di situ. Nah, itu akan jadi satu tempat yang sangat mudah sekali jamur timbul. Nah, jadi harus gimana? Nah, kita coba aplikasi seperti ini. Saat ini banyak kok alat-alat gitu ya, alat-alat untuk tooling gitu ya, atau trik-trik juga banyak yang bisa dilakukan gitu ya. Kita bikin sealantnya tuh dia segitiga.
Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika ada air jatuh, dia akan langsung terus jatuh. Jadi di silennya hanya lewat aja. Dia tidak akan menggenangi silen, tapi hanya lewat aja di atasnya. Sehingga dengan seperti ini akan bisa menjaga, meminimalisir supaya silennya tidak timbul jamur. Yang lebih penting lagi, tadi ya, selain kita sudah gunakan aplikasi seperti itu, kita gunakan silen berbahan dasar silikon yang memiliki fitur ketahanan terhadap jamur. Sehingga sudah semakin komplit itu semua. Jadi permukaannya, silen dengan fitur ini dia akan melapisi permukaan silen tadi dengan fitur tahan jamur. Ya sebenarnya kalau untuk di silennya ya Bu, untuk di silennya mungkin kita bisa dibilas aja. Dibilas air bersih aja itu sudah cukup. Kalau memang mau lebih ini lagi ya, intens lagi, kita bisa lap gitu. Tapi kayaknya akan orang suka mungkin nggak mau ya gitu, agak repot ya. Itu bisa dibilas aja dengan air bersih, itu udah cukup. Nah, Bostik punya produk silikon. Ini berbahan dasar netral yang kita namakan S546, Silicon Kitchen and Bathroom. Nah, silikon ini dia netral gitu ya, jadi tidak berbau. Mungkin sedikit aja ya, kalau silikon itu ada dua, ada silikon yang bahan dasar asam dan silikon yang netral. Nah, silikon asam ini dia menimbulkan bau yang sangat menyengat gitu ya, bau asetik gitu ya, dan dia juga bersifat korosif terhadap metal. Nah, S546 ini dia netral sehingga dia tidak menimbulkan bau dan juga tidak menimbulkan korosif terhadap metal. Nah, fitur utamanya adalah tadi ya, ditahanan terhadap jamurnya, sehingga ini bisa kita aplikasikan di sudutan-sudutan tadi atau di pertemuan-pertemuan join tadi, dan tidak juga di situ, bisa juga di dapur gitu ya. Di dapur biasanya kayak sink, di top table-nya kan sinknya kan dibolongin. Nah itu biasanya kan suka nggak disilen, kadang airnya nanti jatuh ke bawah, di bawahnya nanti dia bisa akan jadi lembab. Biasanya di bawahnya kitchen sink itu kan kayak ada lemari gitu ya. Itu karena ada pintunya dan air nanti masuk, itu bisa jadi lembab juga di dalam sana. Iya betul, biasanya seperti itu tuh. Ya, jadi lebih baik kita seal aja di perimeter, terus kemudian di sudutan-sudutan, dan bila bila juga ingin di backsplash juga bisa kita aplikasikan ini sebagai penutup celahnya. Ini warnanya ada beberapa, ada putih, transparan, abu-abu, dan hitam. Oke. Pak, saya sedikit mungkin Bu Ranu, saya juga penasaran Ibu. Tadi kan di silennya ini saya lihat ini untuk backsplash di kitchen ya Pak ya. Nah ini kan ada tilesnya. Nah ini saya penasaran aja Pak. Sebetulnya kalau sudah menggunakan silen ini, apakah nut yang biasa dipakai untuk celah-celah dari tiles itu diperlukan juga Pak? Ataupun bagusnya di doubling, jadi udah ada nut terus tutup lagi sama silen, apa seperti itu? Oke, jadi nut keramik yang kita pasang itu juga sebenarnya silen, Mas Bayu. Oh, okay. Tapi dia sifatnya rigid gitu ya, kaku, karena dia biasanya semain base kan. Jadi kita tinggal pilih aja, kita mau pakai yang tadi, pakai nut tadi, atau kita tutup nutnya dengan silen. Itu opsional aja. Cuman memang kalau pakai pekerjaan pakai grouting gitu ya untuk nut, itu ya sederhana, enak gitu ngerjainnya. Kita tinggalkan dia cair, aplikasi juga langsung semua ketutup, habis itu tinggal dibersihkan. Kalau pakai silen ya mau nggak mau memang untuk backsplash ya kita harus prakarya sih. Jadi per nutnya itu kan kita silenin satu-satu gitu. Itu aja. Tapi enaknya lebih rapi ya, karena itu udah ada gunnya itu ya Pak. Betul. Harusnya sih akan lebih simple ya Pak ya, tinggal ditembakin aja ke celah-celah dari nutnya itu sebetulnya Pak, silennya. Ya mungkin cuma ngatur di nozzle-nya aja, di lubangnya Mas Bayu, supaya nggak kebesaran juga. Karena kalau kebesaran nanti dia bleber kemana-mana. Ngebersihinnya itu takutnya kalau misalnya tukang ngerjain dia malah jadi berantakan sih. Oh, oke. Baik. Biasanya ada tips triknya memang. Kalau silen biasanya kita pakai masking tape gitu ya sebelum kita ngeratain. Namun kan kalau misalnya keramik kan otomatis banyak itu ya nut-nutnya. Itu sepertinya memang akan lebih mudah kalau kita gunakan grouting aja. Baik, terima kasih Pak. Oke, solusi selanjutnya adalah solusi untuk di bonding nih. Jadi ini juga di interior biasanya kan ada dekoratif ya, ada elemen dekoratif. Ini seperti kalau di gambar ini ada penggunaan
gitu sebagai pemanis dari ruangannya. Ini kemudian sama satu lagi juga ada skirting gitu ya, skirting kayu, lem kayu. Ini bisa kita gunakan adesif untuk nempelnya guranu. Karena kalau misalnya kita pakai, biasanya kan pilihannya ya pakai skru gitu ya, atau pakai paku gitu ya, kita inikan ke dinding. Itu mungkin resikonya dia akan merusak si material kayunya gitu. Jadi otomatis akan ada lubang bekas skrunya. Jadi ya kita juga harus isi skrunya tadi dengan dempul gitu ya, supaya nanti ketika akan dicat dia lebih rapih, kelihatan rata semua. Namun kalau pakai adesif dari sisi aplikasi mungkin bisa lebih mudah. Kita tinggal aplikasikan di belakangnya adesif, terus kemudian tinggal kita tempel. Nah, Bostik ada beberapa alternatif nih. Ini yang pertama adalah N310. Ini adalah adesif, dia solvent base gitu ya. Kalau ini dia agak berbau gitu ya, karena memang mengandung solvent. Dan ini multifungsi, dia rigid base adesif gitu ya, jadi kaku gitu ya. Nanti produk akhirnya setelah kering itu dia akan kaku. Ini bisa kita gunakan untuk aplikasi penempelan elemen dekoratif tadi di dalam ruangan di interior. Mungkin contohnya saya coba tampilkan video ini ya. Ini ceritanya kita mau mendekor dinding gitu ya dengan menggunakan profilan-profilan gitu ya, sehingga akan tidak terlihat dinding polos saja. Nah, pada aplikasi di sini lem N310 ini ditemani dengan silen A330 akrilik. Kenapa? Karena kalau di sini kita lihat dia bahannya UPVC kurang lebih. Dia dari pabrikan lurus, namun dinding itu kan biasanya kan kerjaan tukang tidak bisa lurus kayak buatan pabrik gitu ya. Jadi biasanya ada gelombang-gelombang yang bikin nanti akan ada celah-celah. Nah, celah itu diisi juga dengan sealant supaya rapi. Ini kalau tadi kelihatan ya. Ini kelihatan ada dikasih masking tape dulu ya. Ini karena lem ini dia ketika kita aplikasikan, maka dia harus ada alat bantu sampai dengan dia mencapai waktu keringnya, maka dia akan baru memiliki kekuatan maksimal gitu. Jadi perlu alat-alat bantu gitu ya, mungkin bisa menggunakan masking tape gitu, untuk menjaga supaya tidak melorot aja. Sepertinya sinyalnya mungkin ada kurang ya, Mas Bayu ya. Tapi masih aman, Pak. Masih aman ya. Jadi di sini tesnya mungkin ya setelah ditempel, kemudian celah-celahnya juga bisa diisi menggunakan akrilik. Setelah itu baru kemudian kita cat sehingga hasilnya tertutup semua dengan rapi. Jadi untuk membuat dinding seperti ini sudah sangat mudah sekali sekarang, bisa menggunakan adesif dan lem dan akrilik tadi sih. Namun apabila seandainya banyak kan Pak, harus ada adesif dan ada sealant lagi gitu. Jadi kebanyakan material yang dipakai nanti bingung. Bisa pakai H550. H550 ini seperti namanya, seal and bond all in one gitu ya. Jadi bisa dipakai sebagai sealant dan bisa juga digunakan sebagai adesif. Dan kelebihannya adalah H550 ini merupakan sebagai adesif, dia merupakan adesif yang elastis gitu ya. Jadi bukan yang rigid seperti N310 tadi. Perbedaannya apa? Nah, ini kita bisa lihat perbedaan adesif yang rigid seperti ini ya. Kalau kita tarik, dia nggak akan mengikuti tarikan tadi. Sehingga apabila misalnya di atasnya kita gunakan untuk merekatkan material, dan ketika misalnya terjadi muai susut atau ada pergerakan di atasnya, maka material itu akan lepas dari remnya. Berbeda dengan adesif yang memiliki elastisitas, maka ketika terjadi muai susut atau ada pergerakan di atasnya, maka materialnya akan ikut gitu ya. Akan ikut karena memang ada elastisitas pada adesif tadi. Sehingga misalnya kita mau aplikasikan menempelkan elemen kayu pada tangga konkret gitu ya, misalnya ini juga lebih baik menggunakan yang elastis, sehingga apabila nanti kan di sini ada geseran-geseran gitu ya, orang naik turun tangga, itu lebih aman untuk menggunakan sealant yang adesif yang elastis dibandingkan dengan yang rigid.
Terus kemudian ini ada satu lagi, ini adhesive, ini yang paling seru sih sebenarnya, Bu Ranu, Mas Bayu. Ini murni adhesive, namanya H785, nomor nail high-tech. Fitur unggulannya adalah high-tech gitu ya. High-tech itu maksudnya dia bisa langsung menempel dari menempelkan sejak awal. Ini bisa ditempelkan untuk menempelkan banyak benda di interior kita, seperti misalnya kita mau menempelkan batu alam pada dinding gitu ya, terus kemudian menempelkan elemen-elemen desain lainnya yang perlu digantung gitu, itu bisa menggunakan 785. Ini berbahan dasar hybrid. Oh ya, tadi mungkin lewat, kalau A gitu kita bisa ngelihat di produknya, A itu akrilik gitu ya, S itu silikon, ini H tadi H550 dan H785 ini adalah sealant dan adhesif yang berbahan dasar hybrid. Ini tidak mengandung isocyanat dan solvent, jadi juga sangat ramah terhadap lingkungan. Ini penjelasan tentang high-tech gitu ya. Ini kalau kita ngelihat grafik ini, yang orange ini adalah grafik daya rekatnya yang N310 dengan H550. Kedua adhesif tadi tidak memiliki fitur high-tech, sehingga daya rekatnya itu akan naik seiringan dengan waktu keringnya. Jadi ketika nanti dia sudah kering, baru dia akan dapat daya rekat maksimalnya. Berbeda dengan high-tech, kalau high-tech itu dari awal kita tempelkan, dia sudah langsung mendapatkan daya rekat maksimalnya. Sehingga dia bisa tidak perlu lagi menggunakan alat bantu untuk ditahan, dia bisa langsung menempel dengan baik. Kuatannya sampai berapa kilo itu Pak dia bisa menahan beban itu, atau ada besaran ukuran untuk materialnya? Materialnya ya Bu, kurang lebih ya Bu, 1 meter lari H785 itu bisa menahan beban 6 kg. Jadi nanti sebenarnya kita bisa hitung aja bebannya berapa, beratnya berapa, kita tinggal nanti distribusi lem yang dibutuhkan pada material tersebut. Nanti mungkin di belakang ada video dan ada contoh perhitungan saya akan share. Ya, dan ketebalan material juga mungkin mempengaruhi ya Pak? Oh iya Bu, benar-benar. Yang sealant adhesif ini H785 ini juga ada uniknya. Kalau yang lain ada corongnya itu standar. Kalau ini corongnya atau nozzle yang bisa kita sebut nozzle itu sudah ada bawaannya Bu. Jadi di bawaannya itu dia sudah ada coakannya. Jadi kalau kita aplikasikan nanti akan berbentuk segitiga, atau biasanya kita sebutnya tadi corongnya itu V-nozzle. Jadi sudah ada bentuk V ini, sehingga waktu kita aplikasikan si lemnya itu kan bentuknya segitiga. Nah itu kemudian kita tempelkan, ketika kita sudah pressing gitu ya, kita ratakan, dia akan ada ketebalan kurang lebih 2-3 mm. Dia untuk di situ yang dia bisa menjaga elastisitas dari lem tadi. Nah ini sedikit informasi gitu ya tentang kelebihan dari manfaat dari high-tech gitu ya. Kenapa kita mungkin perlu high-tech? Karena pertama jelas kita nggak perlu lagi alat bantu. Jadi kalau tadi pakai yang N310 kita atau pakai H550 kita masih perlu masking tape, atau kalau misalnya kita mau nempelkan kayu itu menggunakan N310 pakai clamping dulu gitu, kita clamp dulu 24 jam. Pakai H785 udah nggak perlu lagi, kita bisa langsung kasih lemnya, kita tempel. Ini bisa diaplikasikan di vertikal maupun di horizontal, bahkan di overhead. Bisa juga untuk panel-panel besar. Dan ini juga bisa ditempelkan pada bidang yang dia punya kelembapan gitu ya. Namun biasanya ada limitasinya sih. Kalau dinding dengan kelembapan maksimal mungkin 5% itu masih bisa kita gunakan ini untuk menempel. Artinya pas dia menempel itu pasti nanti di sudutnya ada celah ya Pak ya? Berapa tebalnya itu Pak? Betul. Kurang lebih 2-3 mili Bu. 2-3 mili. Ya, kalau seandainya kita pasang, misalnya kita pasang slab besar gitu ya, udah ketemu ujung sih celahnya nggak akan kelihatan Bu. Tapi kalau seandainya misalnya dia hanya di tengah dinding gitu ya, itu mungkin akan ada celah, dan celahnya itu sebenarnya mudah kita bisa tutup lagi pakai sealant akrilik. Nanti kan tinggal finishingnya bisa dicat sehingga udah nggak akan kelihatan celah lagi. Seperti itu. Nah, ini juga namun harus ada dipahami juga ya, ada beberapa batasan. Jadi ini kalau di sini tergantung dari beberapa bebannya gitu ya. Ini sebenarnya kalau beban kita bisa hitung tadi berapa beratnya, kita bagi dengan 6 kilo. Namun yang tidak bisa ditahan adalah ketika bendanya berat namun permukaannya kecil.
Sehingga waktu beban berat tadi kita bagi dengan 6 kilo kan misalnya kita dapat 5 meter lari lem gitu ya. Kita butuh 5 meter lari lem. Namun ternyata bidangnya itu hanya 50 cm kali 50 cm. Nah, itu sehingga kita nggak bisa aplikasi 5 meter lem ke bidang itu gitu. Sehingga itu kita nggak bisa aplikasikan. Dan kemudian juga ini tergantung dari tipe permukaan karena lem ini tidak bisa digunakan untuk beberapa material plastik gitu ya, seperti polyethylene dan polypropylen, sama satu lagi Teflon, karena dia tidak akan menempel pada plastik-plastik tersebut. Jadinya kita harus ada treatment untuk dinding dulu ya Pak, yang untuk kita taruh memasang ini ya. Betul Bu. Tidak lepas lah atau tidak menempel sebenarnya, biar bisa tahan lama sebenarnya ya Pak ya. Betul Bu, betul banget. Jadi sebelum kita aplikasikan, kita pastikan dindingnya itu bersih, itu nggak ada debu nempel, atau kita lihat nggak ada material-material yang lepas, atau mungkin ada minyak, atau yang umum nih biasanya kita pastikan dulu catnya, takutnya catnya udah ngelupas gitu kan, atau udah mau gejala mau ngelupas, kita tempel, nanti lemnya nempel, yang nggak nempel adalah catnya ke dinding. Nah itu sebaiknya kita pastikan dulu bidang yang mau kita tempel. Kalau memang kita sudah yakin bahwa itu tidak akan ada material yang lepas, kita bisa langsung aplikasi. Berarti bisa dibilang suggest-nya dari substratnya gitu ya Pak Dwi, itu betul-betul ada treatment pembersihan gitu. Kalau misalnya pun misalnya rumah baru, kita tahu nih bagian-bagian ini yang kita mau tempelkan mungkin dekoratif material gitu ya, dan menggunakan high-tech A785 ini, sebisa mungkin itu dihindari ada treatment cat atau mungkin ada coatingnya gitu ya Pak? Bisa seperti itu Mas Bayu, tapi sebenarnya penggunaan lem ini tidak perlu persiapan yang spesial banget gitu ya. Ini hanya cuma memastikan aja bahwa substratnya itu nggak berdebu gitu ya, atau catnya juga bukan cat yang mau meletup, itu bisa langsung diaplikasikan. Tapi kalau seandainya tadi rumah baru gitu ya, memang terus kita mau tempel dekoratif di situ, kita bisa langsung tempel aja sih sebenarnya ke dinding yang dicat tadi. Seperti itu. Tapi tetap dipastikan kualitas dari coatingnya atau catnya itu harus baik dulu ya Pak ya. Jangan yang udah mulai rontok gitu. Iya, khawatirnya bebannya lebih berat gitu ya, sehingga daerah catnya udah kurang kan, dia akan kalahnya biasanya di cat nanti, bukan di lemnya. Oke, nah ini contohnya aja gitu ya untuk mengaplikasikan vertikal di dinding dan di plafon. Jadi kita bisa nih, misalnya pengen ada, saya pengen desainnya plafon saya pakai ditutup gitu ya, di cover sama keramik tiles, itu bisa menggunakan adhesif ini, dan waktunya juga bisa ringkas, pekerjaannya juga nggak lama karena dia udah bisa langsung nempel. Ini udah kelihatan ya? Sudah. Ini tadi ukurannya 20 sudah 40. lebih lancar Pak. Nah, ini dilihat ya, kelihatan nggak ini segitiga untuk sealant. Ini yang tadi saya bilang V-nozzle, jadi nozzle-nya ada coakannya, jadi begitu pas keluar bentuknya segitiga dia. Jadi itu bukan di treatment sama tukangnya ya Pak Dwi ya? Jadi bukan digunting manual, memang V-nozzle itu udah pasti seperti ini ya Pak? Maaf ya Pak Budi lagi freeze. Yang memang kita punya yang ini H785 ini memang ada nozzle-nya itu sudah ada V-nozzle-nya. Memang when you purchase this product, memang V-nozzle-nya memang sudah ada di situ. Oh jadi bukan treatment dari dari site ya Pak, di tukangnya gitu ya? Enggak. Memang di nozzle-nya kita khas for this product memang sudah ada V-nozzle-nya. Oke. Nggak perlu bikin apa-apa, cuma pasang nozzle-nya and then after that is ready for usage. Baik, mungkin sambil menunggu Pak Dwi kembali, saya coba bantu mungkin Pak Eje dan Bu Putri untuk share screen di sini, tapi mungkin tidak terlihat dari videonya gitu ya. Tapi ini ada tampilan. Jadi saya ada pertanyaan Pak. Jadi pada saat high-tech ini diaplikasikan di tiles ini Pak, itu membutuhkan waktu berapa lama Pak sampai dengan merekat sempurna gitu? Oke. Seperti yang tadi Pak Dwi sudah informasikan kan, kita harus lihat di produk yang kita akan mau nempel berapa berat barang yang kita mau nempel itu. So
the application that we talk about, every 1 meter is 6 kilo. So on this kind of substrate, after you have applied, you need to make the adjustment. Adjustmentnya itu harus on the spot, karena after you apply and then after you press, dalam detik 10 second aja lah, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barangnya itu sudah melekat. Ini this is the feature of this product. Barangnya itu memang sudah melekat. But ini untuk initial tag-nya ya. But at the same time, this product di teknologinya ini memang it takes about 24 hours yang daya lekatnya itu sudah become hardened ya. Dan nggak bisa lepas langsung. Itu it takes about 24 to 48 hours for curing. Itu aja. Tapi untuk daya perekatnya instan itu memang dalam 10 detik 10 second sudah bisa sudah dilepas ya Pak ya, tangannya Pak. Iya. Oke. 10 menit aja udah susah dilepas. Iya. Oh, nah ini Pak Dwi sudah mohon maaf kembali. Oke, saya izin stop share ya Pak Dwi ya. Silakan dilanjutkan. Saya ganti ya. Oke. Itu fleksibilitasnya berapa persen itu Pak? 5. Kalau yang H550 tadi dia 25%, Bu. Kalau yang ini dia memang tidak sebesar H550 ya Pak Haji ya? Iya betul. Tapi sama, masih ada fleksibilitasnya 25, tapi modulesnya lebih tinggi aja. Betul. Fleksibilitasnya masih sama. Kan dengan kita melihat videonya kan bisa udah mulai terbayang Pak Bayu sebenarnya. Betul. Iya. Dan itu cara pemasangannya harus vertikal ya? Ya harus. Oh iya. Ya. Iya Bu, betul Bu. Jadi untuk di bidang vertikal gitu ya, di dinding misalnya kita mau masang di dinding, kita aplikasikan lemnya juga vertikal. Jangan dikasih horizontal gini. Kenapa? Karena mencegah apabila misalnya terjadi ada air gitu ya, entah ada kondensasi gitu, terus kemudian ada air yang turun di situ. Kalau kita pasang lemnya secara vertikal, maka tidak akan tergenang air. Tapi kalau misalnya kita pasang horizontal gitu, dia airnya akan menggenang di atas lemnya tadi. Lama-lama karena ini bahannya hybrid gitu ya, hybrid itu dia masih menyerap air, berbeda dengan silikon. Maka nanti lama-lama dia bisa jadi jenuh dan bisa sampai dengan loss bonding. Walaupun tidak secepat itu gitu ya. Untuk menghindari resiko itu, makanya lebih baik kita aplikasikan lem itu dalam posisi vertikal. Nah ini sebenarnya seperti yang tadi Pak Haji bilang, 10 detik aja kita tempel, ya mungkin kita pukul-pukul pakai palu karet ya untuk leveling produknya. Ini sudah bisa langsung dilepas. Jadi tile ini kita tempel ke dinding yang sudah diplaster taci dan dicat. Nah terus kemudian sebenarnya kita di-challenge lagi nih, yang barusan tadi ditempel dengan berat 1,5 kilo, kita bebanin lagi dengan elemen dekoratif lagi. Ini bahannya kurang lebih sama gitu ya, beratnya 800 gram. Ini kita juga langsung aja aplikasikan. Jadi setelah kita hitung, terus kemudian kita kasih lemnya di belakangnya dan langsung kita tempel di keramik tile. Di granit tile tadi sudah kita tempelkan ke dinding sebelumnya. Ini nggak pakai delay sehari atau 1 jam, tapi langsung turun Bayu. Ini langsung kita tempelkan. Syaratnya juga sama, kita bersihkan dulu aja, ya, sekedar bersihkan, kita pastikan nggak ada material-material yang bisa mengganggu daya rekatnya tadi. Kemudian habis kita tempel, sudah kita lepas, selesai. Ini untuk outdoor bisa Pak? Atau mungkin area basah gitu? Bisa Bu, outdoor. Yang penting dia tidak bisa sebenarnya ya, karena bahannya, maka dia tidak bisa diaplikasikan pada area yang terus-menerus tergenang air. Nah itu kita nggak rekomendasikan. Kolam berenang kayak gitu nggak bisa ya? Betul Bu, betul. Walaupun ya. Sebenarnya H550 sama H785 ini bisa jadi solusi maintenance sementara gitu ya. Jadi misalnya nih, ada kolam renang, tile-nya copot gitu ya. Kalau misalnya kita mau tempel lagi, kita harus nguras air kolamnya kan cost-nya lumayan tinggi ya. Jadi untuk temporary aja, kita bisa gunakan H785 atau H550, even aplikasinya di dalam air. Terus kemudian kita tempel lagi. Gitu. Namun memang itu bukan solusi yang permanen. Mungkin dalam jangka waktu tertentu dia akan lepas lagi, karena material yang hybrid ini dia tetap meresap air. Namun ini bisa jadi solusi.
produk biostik ini garansi berapa lama Pak? Atau tiap atau sealant berbeda hanya berapa lama? Terus si biostik si siapa? Bostik. Cuman berapa? Apa mungkin seumur hidup enggak ya? Pak aja garansi seumur hidup Pak aja. Kalau high tech ini kemungkinan harus bongkar semua itu pakai baru bisa lepas. Kalau tidak nggak akan lepas kalau seperti high tech. Jadi seperti yang tadi Pak Budi bilang juga, Pak Luigi bilang juga, memang kita harus lihat aplikasinya gimana. Seperti kalau di dalam kolam renang air, kemungkinan bisa tahan dalam setahun gitu ya, karena ini memang untuk solusi yang bukan permanent, tapi untuk solusi yang temporary, yang untuk repair ya. Tapi kalau di luar di seperti di dinding-dinding yang kering dan untuk dekorasi seperti begini bisa tahan lama sekali. Berarti untuk area outdoor gitu, yang misalnya areanya masih terkena air hujan, itu masih aman ya Pak ya? Masih aman kalau dengan barangan high tech ini. Aman. Berarti ini cukup menarik nih, karena sekarang itu kan banyak desain planter box yang menempel di dinding tuh ya, yang itu nanti dari desain planter box yang dekoratif itu diisi soil, tanah gitu kan, diisi tumbuhan, itu berarti masih cukup kuat untuk menahan itu ya Pak Dut? Ya, kalau untuk case seperti ini lagi nih Pak Bayu. Jadi kalau tadi ya kan kita bisa langsung tempel. Ini kan kita nempelkan planter box-nya ya. Nah, waktu kita mau hitung, kita hitung berat planter box-nya plus estimasi nanti beratnya kalau udah ada soil-nya berapa gitu-gitu. Nah, cuman kan soil-nya masuk belakangan nih. Ya. Nah, jadi kita sarankan gitu ya, aplikasinya kita tempel planter box-nya dulu, soil-nya baru 24 jam kemudian. Jadi jangan langsung ditempel terus, kecuali sudah dihitung dari awal semua, soilnya udah ada di situ, tanamannya udah ada di situ, udah dihitung beratnya, kemudian kita aplikasikan, itu bisa. Tapi kalau masuknya belakangan, lebih baik 24 jam kemudian baru kita aplikasikan. Ada contoh kayak perhitungannya nggak sih Pak untuk penggunaan satu sealant ini untuk penahan bebannya tuh berapa kilogram gitu? Oke, ada nih Mas Baik, kebetulan pas nih habis ini kita perhitungan. Nah, kurang lebih perhitungannya seperti ini. Seandainya kita punya benda dengan tinggi 80 cm, lebar 60 cm, beratnya 20 kilo. Yang awal kita bagi dulu 20 kilo ini dengan 6 kilo. Jadi kita bisa tahu setelah dibagi kita perlu kurang lebih 3,3 meter lari lab untuk kita aplikasikan di permukaan dari benda yang mau kita tempel. Nah, kita tinggal lihat aja kita mau nempel dia modelnya portrait atau landscape gitu ya. Nah, jadi kalau di sini contohnya kita mau akan nempel dia di sisi yang 80 cm sebagai tingginya, sebagai vertikalnya. Nah, otomatis kita akan aplikasikan lem itu di sisi yang 80 cm, namun kita jangan hitung 80 cm, karena kan memang ketika kita pressing gitu kan pasti akan ada keluar tuh ya, lemnya akan distribute ke area. Jadi kita kurangin lah, jadi kurang lebih 90% dari 80 cm nanti akan kita aplikasikan lem. Nah, jadi kita bisa dapat tuh 3 meteran tadi, kita bagi dengan tadi kurang lebih dapatnya sekitar 4,6 atau kita genepin jadi 5 lajur. Nah, 5 lajur itu tinggal kita bagi di sisi 60 cm tadi, Mas Bayu. Sudah kita kasih di belakangnya, jangan tunggu nanti ini habis dikasih langsung tempel. Kalau tunggu nanti, khawatirnya nanti dia udah mulai skin time-nya muncul, nanti daerah cutnya udah nggak bagus. Jadi ini memang harus langsung aplikasi gitu. Jadi selesai kita kasih di belakang board yang mau kita tempel, langsung kita tempel. Seketika itu bisa langsung bekerja daerah cutnya. Oke. Nah, Pak, saya jadi ada pertanyaan lagi nih Pak. Sekarang itu kan lagi tren HT tiles besar, ukuran besar Pak. Nah, pertanyaannya adalah dari silen-silen yang tadi sudah dipaparkan, itu kira-kira yang direkomendasikan untuk dijadikan pasangannya di tiles besar itu tuh silen yang apa Pak dari Bostik ini? Oke, kalau dia untuk slab besar, untuk nempelnya kami rekomendasikan menggunakan H785 ini. Ini bisa mempermudah proses pemasangannya, juga jadi bisa langsung nempel. Nanti pertemuan antar tile gitu ya, misalnya ada pertemuan, nutnya itu bisa juga kalau mau diisi menggunakan A330.
menggunakan akrilik. Karena di interior jadi nggak ada masalah. Yang penting jangan di eksterior ya, karena akrilik itu kalau di eksterior nanti dia terpapar air hujan terus-menerus, dia akan terurai lagi. Jadi kalau untuk area interior nggak masalah, aman, itu bisa kita aplikasikan. Jadi untuk nempelnya pakai H785, untuk nutnya, perimeternya gitu ya, nut pertemuan dengan dinding, langit-langit atau lantai itu bisa pakai H330. Biostik ada itu untuk produk yang dipasangkan untuk di lantai, Pak Dwi. Tadi kan udah dinding. Iya Bu. Dan Kita ya kita coba palu gada nih ya Bu ya. Apa aja ada lah kita jawabannya. Ini tadi kita bisa di aplikasi, tadi kan Mas Bayu juga udah tanya ya, untuk selek ukuran besar atau cermin besar gitu kita tempelkan. Nah, seperti kayak ini masih pakai H785, ini kita bisa aplikasikan dengan mudah ya. Ini ada video lagi, cuman khawatirnya tadi nyangkut lagi. Jadi di video ini sebenarnya ini nih, sebelum jawab pertanyaannya Bu Ranu nih Bu, mungkin sedikit saya info kalau di video ini bisa kelihatan H785 juga bisa jadi solusi seandainya ada pekerjaan fit out interior di kantor gitu. Kalau di kantor kan kadang-kadang kan ada peraturan yang nggak boleh kerjanya fisik gitu ya. harus nggak boleh ketok-ketok gitu, atau mungkin di apartemen gitu ya, teman saya punya di apartemen nggak boleh tuh kita mau dekor pakai paku gitu, malu dinding tuh nggak boleh. Jadi ini bisa jadi solusi, si high tech ini bisa kita H785 ini bisa kita aplikasikan. Nah, ini contohnya, ini nempel lampu gitu ya, ini di eksterior, lampu dekoratif itu di luar kita bisa tempel langsung. Kalau ini mungkin kata Mas Bayu itu menteng lah. Ini apalagi ini angka sebenarnya multifungsi sih jadinya, jadi apa ini bisa ditempel karena memang bahannya hybrid, jadi dia bisa banyak menempel di permukaan. Pak Dwi, ini kan kalau dilihat sepertinya kan adhesifnya ini bisa dibilang istilahnya adhesif dewa gitu ya, semua material bisa diaplikasikan di sini. Ada batasan material lain nggak Pak yang tidak direkomendasikan dipasang di sini Pak? Gitu. Ada Mas Bayu. Nah ini sebelum jawab Mas Bayu juga, ini ceritanya, ini dia mau bikin dinding gitu ya, partisi di kantor gitu ya. Cuman ini karena di luar negeri biasanya masih banyak penggunaan kayu gitu. Kalau di kita mungkin pakai rangka metal gitu ya untuk membuat dinding gypsum. Sama juga bisa diaplikasikan, kita tinggal kasih lemnya. Kalau di sini tadi mungkin kok sebanyak itu pakai lemnya gitu ya. Padahal kan mungkin ringan di lantai. Karena dia ada ketebalannya. Jadi kalau kita pasang di tengah takutnya nanti dia malah jadi gerak-gerak gitu, nggak stabil. Jadi memang harus 2 lajur lebih mudah. Nah, pertanyaan Mas Bayu tadi, limitasinya dia tidak bisa menempel pada material plastik, Mas Bayu. Jadi plastiknya tuh ada tipe plastik polyethylene, polypropylen, dan teflon. Itu dia nggak nempel. Karena kalau kita ngelihat bahan dari botolnya ini adalah polyethylene ini apa aja ya. Jadi dia nggak menempel di sana. Di luar bahan-bahan itu dia bisa menempel dengan sangat baik. Soalnya tadi saya lihat yang lampu dekoratif itu kayaknya plastik kan, tapi masih bisa. Oh iya betul. Ya, jadi beberapa kayak plastik itu kayak PVC, UPVC itu bisa. Itu masih aman. Ya, itu bisa diaplikasikan. Oke. Nah ini kita yang tadi Bu Ranu tanya nih, kita juga punya Bu buat lantai. Jadi adhesif penutup lantai. Ini untuk soft floor. Kita punya produk yang namanya Lebon 72. Nah, Lebon 72 ini bahannya akrilik, water based gitu ya, jadi nggak bau, non toxic juga. Kita juga sudah ada sertifikasi SGBC ya di Singapura. Jadi nggak akan mabok ya Pak Dwi ya? Nggak mabok saya. Ini kalau biasanya pakai lem yang berbau itu interior kan cenderung biasanya sudah tertutup ya. Iya. Itu bisa sangat bau dan bikin yang aplikasi mabok sebenarnya. Itu nggak tahan. Tapi kalau Lebon 72 ini dia tidak akan menimbulkan hal seperti itu. Ini bisa serunya aplikasinya bisa ada 2 nih. Jadi mau permanen bonding kita bisa aplikasi langsung, ketika pas kita apply dia basah kita langsung tempel. Atau kalau misalnya kita mau yang dia bisa kita lepas gitu ya, itu kita pakai metodenya yang pressure sensitif gitu.
itu bisa kayak buat underlayer. Terus karpet kan, kalau kita ngelem karpet dia permanen, melepasnya kan males dengan rusak. Nah ini bisa digunakan untuk menempel tapi nggak permanen sifatnya. Jadi caranya ya kita lem dulu, tunggu lemnya kering, nanti baru kemudian kita letakkan karpetnya di atas. Kemudian tidak hanya untuk soft floor, ya kita juga punya yang hard floor nih, seperti kayu, parket, terus kemudian engineering wood, bambu. Ya, ini kita bisa gunakan namanya produk Ultraset 3-in-1. Nah, produk ini dia juga punya fitur selain sebagai adhesif, dia juga sebagai moisture control dan sound reduction. Karena dia punya fitur yang disebutnya dengan thickness control gitu ya. Jadi ada material-material yang memang dia akan menjaga si lemnya itu ukurannya tetap seperti itu. Jadi ketika pas aplikasi, kan kalau aplikasi gitu ya, kita kasih kita taruh misalnya kayunya di atas itu, di lem, terus kita injek, kan otomatis akan apa bahasanya, maaf, mejret gitu ya, gitu ya. Karena beban orang yang beban orang yang ngerjain kan berat gitu. Tapi di sini karena dia ada tadi ya di teknologi thickness controlnya itu, dia ada spacer yang bikin ketika diinjek dia akan ngejaga supaya itu nggak akan ngepressing sampai press habis gitu. Jadi thickness-nya akan terjaga, ketebalan akan terjaga, sehingga dari situ akan berfungsi moisture control dan sound reduction-nya dia. Terus ini juga ketebalannya berapa itu? 3 mili, 2-3 mili? Iya, bisa sampai kurang lebih gitu. Jadi dia ini sih Bu, ada aplikasinya. Nanti menggunakan nozzle ukuran tertentu gitu ya, sehingga nanti baru akan ada thickness-nya. Kalau saya lihat di sini dia udah zero VOC ya Pak? Iya Bu. Ya, Pak Dwi. Betul Bu, ini jadi aman juga, nggak bikin mabok juga Mas Bayu. Jadi ya insya Allah ini produk-produk Bostik sebenarnya dari depan tadi sampai ke belakang semua adalah produk-produk yang memang ramah terhadap lingkungan Bu. Nah pertanyaan saya yang dari tadi belum dijawab, apa namanya garansinya berapa lama? Oh oke. Jadi kalau garansi itu akan tergantung dari teknologinya. Jadi teknologinya tadi ada teknologi akrilik, terus kemudian silikon, kemudian ada poliuretan di Bostik ya, dan hybrid. Ini berbeda-beda produk, dia akan berbeda garansinya Bu. Gitu. Pak Haji mungkin bisa bantuin lebih. Ya betul. Garansi. Jadi seperti aplikasi akrilik itu kita nggak akan beri garansi, karena memang akrilik itu kalau memang areanya selalu basah, ya memang barangnya nggak akan lama. Kalau seperti silikon, kalau untuk dipasang silikon di area glazing itu bisa tahan lama, 10 tahun bisa kalau ikut method aplikasi yang kita propose ya. Bisa sampai 10 tahun. Kalau PU kita memang sudah bisa sampai 3-5 tahun. Karena PU kita, polyurethane kita juga kita ada 3 grade ya. Yang apa itu namanya, good, better, dan best. So jadi dari situ juga kita bisa beri warranty, product warranty or application warranty sampai 3 atau 5 tahun. Jadi all this kita harus lihat seperti yang saya bilang, kita harus lihat aplikasinya di mana and how what we normally do during the application. We also encourage to invite us. We will do a mock-up test ya, and pre-adhesion test. Jadi when we go through all these tests, we are very comfortable to give warranty on the area that kita mau apply. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Lihat gimana teknologinya, lihat aplikasinya di mana. Begitu. Yes, makasih Bapak. Nambahin sedikit Pak. Jadi memang kita tadi ya seperti Pak Haji bilang Bu, kita coba ada pre-adhesion test karena memang di site gitu ya, di lapangan substrate-nya kadang-kadang memang beragam gitu ya. Jadi kita sebaiknya kita coba dulu, kita mock-up dan kita lakukan pre-adhesion test. Dan selain itu di Bostik nih Bu, kita juga nggak cuma barangnya aja dijual nih Bu. Jadi kita juga ada yang namanya Bostik Academy. Nanti itu bisa kita ajarkan kepada aplikator-aplikatornya untuk aplikasi yang sesuai dengan prosedur. Dan di proyek-proyek tertentu gitu ya, ini berkaitan juga dengan garansi tadi, kita juga melakukan supervisi pekerjaan. Jadi bisa juga on-site training
Dan bisa juga nanti per periodik waktu-waktu tertentu kita lakukan supervisi untuk cek pekerjaan di lapangan. Bila memang ada yang tidak sesuai, biasanya kita akan edukasi lagi, kita minta mereka untuk repair kondisi-kondisi yang tidak sesuai tadi. Kurang lebih gitu, Bu Rani. So Bostik ini, perusahaan Bostik ini is not just selling product, we are actually more like a solution provider. Jadi ada masalah apa-apa yang kita bisa bantu, kita lihat situasinya, kita lihat aplikasinya, jadi kita bisa provide the best advice for the right material and how to solve the problems in the lapangan, begitu. Jadi kenapa hari ini Pak Dwi ya, Pak EJ, yang kita ajak diskusi. Jadi kalau ada apa-apa, Bu Ranu atau Bapak Ibu yang lain bisa hubungi Pak Dwi di sini mengenai Bostiknya. Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih Pak Dwi, Bu Ranu, Pak EJ, dan Bu Putri. Baik, saya akan langsung bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Bentar. Baik, saya untuk pertanyaan pertama di sini ada dari Pak Dadan dari Liga Tika. Beliau bertanya, apa keunggulan Bostik Sealant interior sementara produk-produk lainnya lagi berlomba-lomba untuk produk eksterior? Apa nih Pak Dwi? Gimana Mbak Ziza? Keunggulan produk interior? Bostik Sealant untuk interior, sedangkan produk lain lagi berlomba-lomba untuk bikin eksterior gitu. Kenapa Bostik mengunggulkan interiornya nih Pak? Oke. Sebenarnya kita punya seperti tadi yang saya jelaskan di awal gitu ya, di range itu kita punya produk yang cover semua gitu ya, untuk eksterior dan interior. Mungkin selama ini malah lebih banyak aplikasinya di eksterior gitu, karena misalnya pembangunan gedung dia pakai precast panel. Nah, precast panel itu pasti pakai sealant. Nah, itu kita sudah sangat sering digunakan di proyek-proyek seperti itu. Memang malah lebih banyak produk-produknya diketahui untuk aplikasi seperti itu. Namun masih banyak nih produk-produk Bostik sebenarnya yang juga sangat bermanfaat di area interior. Nah, ini yang sepertinya belum diketahui Mbak Ziza. Makanya di sini kita coba sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa produk Bostik ini selain eksterior juga ada interior dan punya fitur-fitur unik yang bisa jadi solusi di area interior Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih gitu Mbak Ziza. Tambahin Mbak Ziza, Ya, jadi kadang tunggu kedatangan saya ya di kantor Bapak. Kadang saya itu produk saya Bostik itu cukup banyak Pak, cuman tema kali ini adalah mengenai interior. Jadi nanti saya akan berikan produk segmennya Bostik, nggak hanya mengenai sealant saja, tapi range-nya, apakah di mana penempatan interior, eksterior. Jadi karena khusus hari ini kita membahas interior, jadi banyak pertanyaan nanti pasti seputar interior. Bukan berarti Bostik nggak punya ya Bapak Ibu, tapi khusus tema hari ini kita membahas interior, makanya kita undang Bu Ranu untuk review produk. Iya, terima kasih Bu, saya tunggu. Ya, terima kasih banyak Pak Dadan. Katalog Pro. Jadi halaman yang pertama yang akan ditemukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di sini kita akan menemukan halaman namanya halaman Brand News. Jadi halaman Brand News ini adalah halaman di mana kita bisa melihat update-update dari setiap brand-brand yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro, atau mungkin juga program-program Katalog Pro dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan dunia konstruksi di Indonesia gitu. Dan selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan, jadi di Katalog Pro ini kita juga menyediakan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk membuat sebuah dokumen outline spec dengan cara kita bisa pilih kategori produk yang kita ingin, pekerjaan yang kita inginkan. Misalnya seperti arsitek interior, kita butuh misalnya kategori HT gitu ya. Nah, di sini nanti akan terkumpul berbagai macam brand HT yang bisa kita masukkan dan bisa kita pilih. Contoh seperti Sandimas seperti ini. Nah, kita di sini akan bisa melihat ini produk dari mana, kantornya di mana, dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah produknya kita bisa melihat. Gitu. Kita bisa klik di sini produknya, dan kita bisa pilih salah satu produk yang kita butuhkan, spesifikasi seperti apa, dan kalau cocok kita bisa tinggal klik di sini. GoPro with Katalog Pro. Terima kasih, salam sehat selalu, matur nuwun. Terima kasih lagi Pak. Terima kasih semua Bu Ranu, terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu Ranu. Kontaknya tak tunggu Mbak Putri. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih semua Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.